Pak. Ya. Let's go. Nah, duduk. Hari ini bersama dua artis kembali, dua kreator IP yang kami tarik dan akan saling menggambar karakter satu sama lain. Ya. Udah ngobrol sebelumnya? Udah dikit. Iya udah. Oke. Lumayan. Kita ini ya minta perkenalan diri dulu nih. Ya. Sudut biru dengan siapa? Silakan. Halo, nama gua Nur Fadli M, biasa dipanggil Palik. Gua adalah kreator dari Tahillalats dan sekarang gua juga garap personal project gue di Lik Palik. So, salam kenal semuanya. Di sudut kuning ada siapa? Hai, aku Benoy. Aku kreator lukisan kelinci-kelinci atau hewan-hewan lainnya. Jadi sebelum mulai kita mau bagiin dua cue card. Yang satu adalah aksi, yang satu adalah tema. Jadi yang kalian ambil dulu aksi, habis itu baru tema. Kita gabungkan, kasih lihat ke kamera. Silakan. Si gue Aksinya adalah Apa tuh? Apa tuh? kehujanan. Kehujanan. Yoi. Lalu Temanya adalah kostum pekerja kantoran, pas banget. Pas banget. Sangat relevan. Oke. Aksinya adalah Apa ini? Kebelet pipis. kebelet pipis. Oke, Dan lucu banget. temanya adalah Pantai. pantai. Kebelet pipis di Tuh, pantai. kebelet di pantai. Gimana dari aksi dan tema yang kalian ambil udah kebayang belum nih kira-kira? Bayang. Bayang. Karakter. 3, 2, 1, draw on. Let's go. Yeay. Di sini kita bisa ngelihat ada kontras dari teknik gambar ya. Yang satu digital, satu ini namanya analog. 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 Kamu dulu pakai apa itu kak? Hah? Kopik apa itu? Aku pakai acrylic marker. Sama alkohol, ada alkohol marker juga. Aduh. Tapi biasanya kalau Benoy itu yang kita tahu painting ya. Iya. Biasanya pakai apa kalau painting? Mediumnya. Mediumnya sebenarnya aku explore macam-macam. Biasanya pada saat mulai dipublikasikan itu akan dikelompokin, ada yang pakai akrilik, ada yang marker, ada yang watercolor gitu. Dan biasanya udah ganti lagi temanya, misalnya lebih ceria lagi ganti ke akrilik, atau yang lebih gaya abstrak pakai oil pastel gitu. Gimana Lik pas lo tahu counter lo, lawan gambar lo Benoy? Sebenarnya waktu kita technical meeting pertama kali dikasih tahu Benoy, kayak bentar, yang mana ya, pas gue coba cari tahu, oh iya ini sering muncul nih di timeline kita gitu kan, timeline gue gitu di Instagram. So ya tentunya sangat tertantang sih buat bisa menggambar karakter dia gitu. Gimana Benoy mendengar sabda beliau? Ada challenge-nya kan nih? Aku seneng banget kayak, wah ternyata algoritma aku udah sampai situ ya ampun. Seneng banget sih dan excited banget mau lihat hasilnya gitu. Biasanya ceria ya di situ ya. Sebenarnya kelinci-kelincinya Benoy itu melambangkan emosi manusia juga sih. Kalau dari Palik nih, ada nggak nih fakta-fakta absurd dari karakter-karakter lo yang mungkin audiens lo nggak tahu gitu? Jadi awalnya tuh gua bikin komik itu sebenarnya nggak ada karakter sama sekali ya. Nggak ada karakter sama sekali, cuma kayak konsep doang gitu kan. Visualnya aja, stylenya aja, tapi lama-kelamaan sesuai dengan kebutuhan industri ya, kayak ternyata emang butuh karakter gitu. Dan terciptalah karakter utama yang ternyata emang dari awal gue udah sering gambar gitu. Terus kayak kita kasih nama band, dan ada satu kucing juga yang sering muncul di komik-komik gue. Terus karena gue juga dulu punya peliharaan kucing namanya Agus gitu, jadi kayak sekalian aja gitu di namain tandemannya band itu namanya Agus gitu. Sering kebalik, faktanya tuh kadang sering kebalik.
orang ngiranya yang manusia itu Agus, yang kucingnya namanya Ben gitu. So tapi sebenarnya yang kucing adalah Agus, yang manusia adalah Ben gitu. Kalau mau tahu faktanya kayak gitu. Kalau Kak Benui, nama kelincinya? Apa? Nama kelincinya aku yang paling yang menurut aku dia life changing banget itu si Robin. Tapi dia membuat aku menjadi paham cara melihara kelinci yang baik dan benar, dan ternyata itu susah gitu. Sehingga gara-gara si Robin itu aku punya postingan edukasi tentang kelinci. Aku aktif di komunitas teman kelinci, mengedukasi teman-teman dari postingan tentang gimana cara ngerawat kelinci, ngurusin penyakit-penyakit random kelinci dan segala keanehannya dan kenapa kelinci gampang mati. Nah dari situ aku jadi ketagihan terus bikin karya-karya yang lain yang lebih bebas, yang lebih sesuai mau-maunya aku. Jadi semua postingan edukasi itu kamu bisa lihat di teman kelinci punya, tapi yang pribadi aku di Instagram pribadi aku isinya semua tentang segala sesuatu yang aku mau bikin di dunianya kelinci itu gitu. Kita kasih napas dulu ya buat talentnya gambar gitu. Jangan lupa ya Kak, 30 menit selesai tidak selesai dikumpul. Ya. Ini kelihatan ya? Benui kan kalau dari Benui manual ya. Iya. Kalau bagian paling proses gambar paling frustasi dari Benui apa prosesnya, ada nggak? Paling frustasi, ide sih nomor satu yang paling suka bikin frustasi. Karena kan ide itu tergantung mood saya dan tergantung mood anak saya. Kalau saya lagi mood gambar terus anak saya nggak mood ya drama lah kita bersama ya. Tapi kalau yang paling pertama tuh ide, yang berikutnya itu kadang-kadang ada juga skill issue. Jadi yang kita mau capai sama yang kita bayangin sama hasilnya, misalnya nih gue udah bikin menurut aku tuh udah bagus gitu ya. Terus begitu aku digitalin, kenapa warnanya bisa off semua, kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Itu kan skill issue ya sebenarnya ya gitu. Menurut Palik nih, hal paling susah dari ngebangun IP apa sih? Berat juga ya. Ya tentunya ya konsistensi udah pasti gitu. Kayak gimana caranya menjaga karakter yang udah kita ciptakan itu terus terdistribusi dengan konsisten juga gitu. Salah satu yang paling cepat ya emang sosial media ya. Terus kalau mau langkah selanjutnya yang mungkin agak berat itu kayak udah masuk ke ranah kolaborasi seperti lisensi gitu-gitu, kolaborasi dengan brand. Tetap konsisten kita gunain sosial media dengan tantangan algoritma yang sering berubah gitu, gimana cara biar tetap relevan dan setiap ide atau konsep yang kita tuangkan di internet itu tetap kemakan nih sama audiens gitu. Soalnya waktu gue mulai 10 tahun yang lalu beda banget soalnya audiensnya gitu, kayak kebiasaannya dan lain-lain gitu. Sekarang orang kalau kita bikin komik yang formulanya waktu pertama kali gue bikin komik tuh itu udah nggak kemakan, bakal dilepeh gitu. Apalagi sekarang ngandalin hook dan lain-lain gitu kan. So kita coba bikin formula terus setiap hari sampai akhirnya sekarang nemu formula baru lagi. Gua nggak tahu kalau misalnya algoritma berubah lagi, so kayaknya kita tetap harus terus adaptasi sih kalau kita ngebangun IP, khususnya media utamanya adalah internet. Kalau kayak gitu itu sih gua. Tiba-tiba berat ya. Tapi seru nih, gua mau follow up question ya. Kalau dari IP tadi dan karakter lo Ben dan Agus, ada nggak sih harapan yang lo taruh di Ben dan Agus buat audiens lo gitu? 10 tahun pertama gue ngegarap visual atau karakteristik atau DNA-nya si Tahila sendiri. Gue menanamkan si Ben Agus sebagai karakter utama itu untuk the next plan gue untuk sebenarnya mengenalkan si Ben Agus ini sebagai mungkin sebagai karakter favorit untuk generasi selanjutnya ya. Kayak gue berharap kayak
mungkin gen-gen alpha atau generasi selanjutnya itu kayak punya idol karakter lah gitu yang ada di Indonesia, sehingga maybe mungkin dia bisa ke-inspire someday mau jadi comic artist atau apapun itu di dunia IP ini gitu. So kayaknya seperti itu sih untuk target sekarang ya. Masih ini ya maksudnya tembelin bentuknya Ben Agus gitu. Betul, karena kita sebenarnya sampai sekarang juga masih eksperimental gimana caranya ngebangun si karakternya, kayak lore-nya seperti apa, environment-nya seperti apa. Karena yang kuat di IP development itu ya di bagian itunya gitu, kayak gimana caranya kita bisa membangun lore, di satu sisi gimana caranya kita bisa membangun koneksi emosi dengan si pembacanya gitu. Jadi kalau misalnya sama seperti kita waktu kecil nonton kartun-kartun favorit kita gitu, kayak itu PR-nya Thailand sekarang, kayak gimana caranya audiensnya atau fansnya punya relatability dengan si karakter utama kita sehingga bisa kebawa sampai dia punya anak mungkin gitu. So ya sustainability IP kayak gitu sih. Beni, bentar, gue manggil kakak takutnya kita seumuran. Aku Jangan 92. Oh iya benar, setahun di atas lah. Kebanyakan ikut di art market berarti ya? Iya, sekarang masih dari satu art market ke art market lainnya. Gimana ngelihat respon fans-fansnya Kak Benui? Oh itu seru sih. Iya. Soalnya yang bikin aku ketagihan nge-art market itu karena ternyata banyak yang inget ya gitu, banyak yang antusias nyari gitu. Mulai awalnya kan nggak pede ya. Selain itu juga si dunia art market tuh seru banget karena ini sih orang tuh jadi bisa mengerti bahwa kayak stiker itu tuh ada nilainya, karena sebelum art market stiker itu dianggapnya gratisan. Oke. Freebies gitu. Freebies, ya. Sementara bikinnya kan effort ya. Betul. Walaupun yang misalnya yang bikin itu nggak expect dia akan dibeli, misalnya emang dibagi-bagiin biar gambarnya dikenal aja. Tapi dengan adanya art market tuh tahu bahwa nilai seni sekecil apapun tuh ada harganya, ada nilainya. Kan Kak Benu ini kita sempat ngobrol ya bahwa selain di art market, Kak Benu juga hadir di Pet Expo, Pet Event, Ya. karyanya gitu. Menurut Kak Benu paling merasa aktual di yang mana? Kalau art market itu saking banyaknya art market, jadi yang aktual tuh sebenarnya sedikit ya. Tapinya itu ada dimanapun art market itu berada, itu kesempatannya aku buat lihat sih bahwa masyarakat itu lebih suka yang kayak apa ya gitu, buat lebih banyak bisa belajar. Kalau di Pet Event itu kebalik, gambar aku buat jadi sumber edukasinya biasanya gitu. Kalau di art market aku biasanya buat ngecek apakah si peminatnya ini udah nyampe belum nih si kelinci-kelinci ini gitu ke masyarakat. Kalau si di Pet Event aku senangnya karena bisa sambil bawa kelinci aku sih kalau di situ. Tapi itu juga buat supaya orang Pet Eventnya itu membiasakan diri untuk melihat gambar-gambar yang biasanya ada di art market. Jadi ketika mereka ada di art market, mereka tahu bahwa oh ini tuh sesuatu yang gue pernah lihat di Pet Event nih gitu ya. Jadi sering cross ilmu, cross interest ya sebenarnya ya. Karena orang Pet Event kan punya market berpikir mereka datang mau nyari makanan kucing ya. Ternyata gue bisa bawa pulang sesuatu yang buat gue juga, nggak buat kucing atau kelinci gue gitu. Berpikirnya begitu, jadinya itu cross interest. Jadi aku sebenarnya suka banget dua-duanya. Untuk art market juga aku suka banget semua sih. Jadi makanya aku bener nggak bisa memilih untuk salah satu aja sampai sekarang. Walaupun udah banyak ikut art market, Pet Event tuh nggak pernah aku tinggalin sih. Aku bener-bener tetap suka. Karena di sana tuh emang dari situ aku berasalnya gitu. Emang tujuan utama aku menggambar tuh awalnya emang buat edukasi. Mas Palik gimana Mas Palik? Oh, Pak. Kalau di titik lik-palik Thailand sekarang, sudut pandang lo terhadap art market? Ya gue juga termasuk orang yang happy banget dengan banyaknya art market sekarang ya gitu. Kayak gue ingat waktu awal-awal gue juga ikut
ngejualin gitu kayak komik-komik gue gitu, kayak gue coba cetak sendiri, gue print sendiri, dan saat itu orang pada antusias beli gitu, kayak waktu itu juga belum banyak gitu, dan sekarang udah lumayan banyak pilihan dan lain-lain. Cuma kalau Thailand sendiri fokusin emang untuk beberapa art market yang sesuai sama DNA-nya aja gitu. So dengan adanya art market ini gitu, bagi gue secara pandangan sebagai kreator gitu, khususnya kreator di media sosial gitu, ini jadi kebantu banget buat distribusi karakternya gitu. Jadi banyak yang mungkin tidak membaca komiknya misal di internet gitu, tapi setelah jalan gitu keliling ngeliat lucu nih gitu kan. Nah itu bisa jadi, yang gue maksud adalah ada alternatif untuk menikmati karya selain karya digital gitu. Jadi penyebaran karakter kita atau IP kita bisa lebih luas gitu. Itu yang gue sukain dengan adanya art market sekarang gitu. Ada pertanyaan yang Aku mau tanya dong ke Kak Pali. gitu dong. Yuk. Dari semua collab yang pernah udah kamu ikutin selama ini, yang paling kamu suka yang mana? Yang paling sebenarnya yang paling suka as in berkesan dan kayaknya menurut lo itu nggak terlupakan dan nggak bakal pernah dapat lagi deh gitu. Mungkin nggak spesifik ke kreator ya. Iya. Jadi Tahillalats itu kalau kita ngobrolin soal Tahillalats ya, jadi kita suka ngajak istilahnya public figure lah, public figure, influencer untuk jadi istilahnya guest komik gitu atau animation guest gitu. Jadi mereka masuk ke dunianya Tahillalats untuk kita ceritakan ulang pengalaman-pengalaman dia gitu. Dan ada beberapa public figure yang senang banget gitu ngelihat hasilnya gitu. Jadi kalau mau dibilang paling suka yang siapa, gue lebih suka metode kolaborasinya gitu. Gue gak nyangka ternyata medium Tahillalats ini yang mengandalkan dunia visual ini bisa memasukkan real life people ke dalam dunianya gitu, dan itu yang lagi kita garap secara konsisten gitu. Jadi kita coba regulerin gitu, dan coba cari siapa nih yang bisa diajak collab selanjutnya, dan itu bisa jadi pembeda nih antara dunia fiksi dan kita gabungin cerita dunia nyata di dunia, dan itu audiens kita sangat nungguin siapa nih kira-kira public figure selanjutnya siapa ya, kayak gitu sih. Yes. Kita countdown. Ya. Selesai tidak selesai kumpulkan ya guys. 10. Panjang ya? Lama ya? Lama ya? Dari 3 deh. 3, 2, 1. Silakan untuk show dan coba ceritain konsep atau ceritanya dan kenapa kegambar itu. Boleh dari Benoy dulu kali ya? Silakan dikasih lihat. Kemana? Wow, banget. Cubang. Coba dong ceritain Benoy. Ini Agus kebelet pipis yang pengen pipis sembarangan tapi dilarang sama band, disuruh masuk toilet. Ya, ada bandnya. Oh ini. Itu band. Iya, nggak boleh pipis sembarangan kamu gitu. Masuk deh. Tuh Om Palik lihat tuh. Tuh. Coba kasih lihat gue. Karena pasir adalah surganya toiletnya Iya. bagi kucing gitu. Nggak salah sih lo. Semuanya. Dikatakan salah juga tidak benar. Thank you bagus banget. Gitu. Suka banget. Tapi lo nyangka nggak bakal begitu outputnya? Kayaknya dia karena menyesuaikan ya. Jadi cocok sama DNA-nya mereka berdua. Sabi banget. Keren. Ya. Nah sekarang Palik nih, Oke. boleh dong di show.
Jadi apa? Weh. Wow. Udah jadi. Jadi tadi gue lupa nanya kelaminnya. Jenis kelamin, maaf. Sama aja. Iya sama aja. Oh iya benar. Gendernya si ini apakah benar adalah laki-laki atau? Betul. Alhamdulillah. Jadi gue interpretasi dari aksi dan tema kita kehujanan dan pekerja kantoran, ya mungkin bisa relate sama kita-kita yang masih apa namanya sebagai pekerja dengan kondisi musim hujan sekarang ini gitu, dengan apa namanya dengan ceria gitu tapi diselipin dengan tetap tangisan gitu dengan tuntutan hidup, sambil dengan prinsip I love my job gitu. So ini visual yang gue interpretasi dari karakternya Kak Benui. Wih. Bahkan sempat disisipin pesan moral dong, luar biasa. Gimana betul pendapatnya? Iya. Silakan dilihat. Bahkan sempat disisipin pesan moral, luar biasa ya. Iya. Dalam waktu sesingkat itu. Oh ya ini biasanya kan manusia yang lari ya karena kebalikannya adalah kelinci, jadi si bandnya muncul di lubang. Biasanya kan kelinci tuh. Iya. Kebalikannya. Terutama gue di sini nih. Ini juga kebalikannya. Iya iya. Thank you. Thank you. Kata-kata terakhir dong, pesan satu kata, satu kalimat boleh deh dari Benui. Silakan. Apa? Buat audiens Buat drop. audiens draw off. Jangan pernah berhenti bergerak. Wow. Kalau bener itu prinsipnya terus melompat, jangan berhenti. Oh dari Palik silakan. Tidak apa-apa capek, istirahat aja tidur sambil ngisi tenaga buat mood selanjutnya. Terima kasih Palik dan Benui. Sampai jumpa di draw off berikutnya. Yeay.